Kali ini kita akan membahas materi sudut-sudut istimewa. Bisa dilihat, ini adalah tabel dari sudut-sudut istimewa. Kita sudah mempunyai 2 contoh soal. Mari kita kerjakan contoh soal yang pertama. Yang pertama adalah Kevin berdiri 125 meter dari dinding hotel. Dia melihat ke atas atap hotel tersebut dengan sudut elevasi 45 derajat. Jika tinggi Kevin dari mata sampai kaki adalah 175 cm, maka tinggi hotel tersebut adalah Di sini aku sudah menggambarkan gambaran kecil. Ini adalah hotel, mempunyai ini Kevin. Ini sudut 45 derajat sudut elevasi. Ini tinggi Kevin 175 cm. Oke, langsung saja kita kerjakan. Pada segitiga ABC. Di sini AB-nya tan A sama BC per AB. Tan A itu adalah tan 45 derajat ya, sama dengan 125 meter. Oke. Tinggi gedung sini aja. Ini gedung itu tingginya Kevin 175 cm ditambah BC sama dengan 175 cm diubah ke meter, jadi 1,75 meter ditambah 125 meter, jadi hasilnya 126,75 meter. Jadi tinggi hotel tersebut adalah 126,75 meter. Ini jawabannya. Oke, kita lanjut kita akan membahas soal yang kedua. Sebuah pesawat terbang berada pada ketinggian 2,2 km akan melakukan manuver dengan menanjak membentuk sudut 30 derajat. Lama waktu yang diperlukan pesawat agar dapat mencapai ketinggian 6 km bila kecepatan pesawat tetap 360 km per jam adalah berapa detik? Jawab. Seperti nomor 1 tadi, saya sudah membuat gambaran-gambaran. Ini adalah ketinggian awal pesawat, yaitu 2,2 km. Ini anggap aja pesawat walaupun bentuknya seperti kupu-kupu. Ingin mencapai ketinggian 6 km. Oke, langsung saja kita jawab di sini. PS sama dengan SR sama dengan ketinggian awal. TR sama dengan QR min QT sama dengan 6 dikurangin 2,2 sama dengan 3,8. Sin 30 derajat sama dengan RT per
SR. Sin 30 itu sama dengan 1,1/2. Jadi kita tulis di sini 1/2 ya. Sini kita tulis 3,8 per SR. Sini SR sama dengan 7,6. Oke. Tadi kan kita sudah mendapatkan jawaban SR sama dengan 7,6 dan V sama dengan 360 km per jam. Maka kita nyari T-nya. T itu rumusnya jarak per kecepatan. Kita tulisnya di sini biar lebih jelas. Jarak dibagi kecepatan sama dengan jaraknya tadi kita sudah mendapat 7,6. SR itu jarak pesawat ya. 7,6 per 360. Kita ingin menghilangkan komanya menjadi 76, jadi 3600 ditambahkan nolnya di belakang. Lalu kita sederhanakan menjadi 19/900. Kita pindah ke bawah. Dikali 3600 detik sama dengan 76 detik. Ini jawabannya. Jadi membutuhkan waktu sekitar 76 detik. Oke. Materi selanjutnya yang akan kita bahas adalah sudut berelasi. Kita sudah menggambarkan yang harus kalian ingat. Yang pertama itu ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Bisa dilihat baik-baik ya. Di sini juga ada aturan. Dari sin kita ubah menjadi cos, dari tan kita mengubah menjadi kotan, dan dari sekan kita ubah menjadi kosek. Aku sudah mempunyai 2 contoh soal. Mari kita kerjakan yang nomor 1 terlebih dahulu. Sin 240 itu berarti sin 180 ditambah 60. Itu masuk ke kuadran 3. Ditambah cos 180 dikurangin 30. Itu masuk ke kuadran 2. Seperti itu kira-kira. Lanjutnya min sin 180 dikurangin 60. Oke, kita tulis ya. Ini kita ubah dari sin menjadi cos, dari cos menjadi sin, dan tan menjadi kotan. Di sini 60. Jadi kita ubah menjadi cos 60. Ini karena di kuadran 3, bisa dilihat baik-baik. Kuadran 3 di sini hanya positif untuk tan dan kotan. Jadi ketika ini adalah sin, jadi kita tambahkan negatif.
itu positif. Cos diubah menjadi sin. 30 dikurangin sin ubah menjadi cos. Cos 60. Sini tulis min 1/2 ditambah 1/2 kurangin 1/2 sama dengan min 1/2. Ini jawabannya. Lalu kita lanjut ke soal nomor 2. Sin 225 derajat dikali cos 150 derajat dikali tan 150 derajat per sin 135 derajat dikali cos 270 derajat. Oke, kita langsung mengerjakan. Seperti yang soal pertama, kita jabarkan dulu. Sin 180 ditambah 45 masuk ke kuadran tiga. Lanjut lagi, kita kali sini cos 90 ditambah 60. Ini kurang panjang. Dikali lagi tan 180 dikurangin 30. Tulis kembali sin 180 dikurangi 45 dikali cos 270 ditambah 0. 270 ditambah 0 itu masuk ke kuadran 4. Dari sin kita ubah menjadi cos. Cos 45 derajat dikali cos diubah menjadi sin. Sin 60 derajat dikali tan kita ubah menjadi kotan. Kotan 30 derajat. Sin kita ubah menjadi cos, benar. Cos 45 dikali cos kita ubah menjadi sin. Sin 0 derajat. Sini caranya 1/2 akar 2 dikali 1/2 akar 3 dikurangin 1/3 akar 3 dikali maksudnya bawahnya 1/2 akar 2 dikali 1. Kenapa sih ini sin 0 derajat tapi ini 1? Kita tetap memakai cos 0 derajat. Jadi hasilnya 1 sama dengan min 1/2. Oke. Kali ini kita akan membahas materi identitas trigonometri. Identitas trigonometri mempunyai beberapa rumus. Bisa dilihat. Yang pertama, A. Kosek alfa sama dengan 1 per sin alfa, atau juga bisa 1 sama dengan kosek alfa min sin alfa. Bisa juga sin alfa sama dengan 1 per cos alfa. Yang B. Sekan alfa sama dengan 1 per cos alfa. Yang C. Cos alfa sama dengan 1 per tan alfa. Yang D. Tan alfa sama dengan sin alfa per cos alfa. Yang E. Sin kuadrat alfa plus cos kuadrat alfa sama dengan 1. Bisa juga menggunakan rumus sin kuadrat alfa sama dengan 1 min cos kuadrat alfa, atau juga cos kuadrat alfa sama dengan 1 min sin kuadrat alfa. Yang F. Tan kuadrat alfa plus 1 sama dengan sekan kuadrat alfa. Bisa juga tan kuadrat alfa sama dengan sekan kuadrat alfa min 1. Yang terakhir adalah yang G. Kotan kuadrat alfa plus 1 sama dengan kosek kuadrat alfa. Seperti materi-materi sebelumnya, kami sudah menghadirkan 2 contoh soal. Yang pertama, 6 tan kuadrat alfa plus 4 sama dengan sekan kuadrat alfa min 2.
kurang C ya. Kita buktikan. Hasil dari ini itu adalah sekant kuadrat alfa min 2. Mari kita buktikan bersama-sama. Kita tulis dulu soalnya terlebih dahulu. 6 tan kuadrat alfa plus 4. Ini menggunakan rumus yang F, bisa dilihat. Jadi kita tinggal cantumkan aja rumusnya di sini. 6 kurung buka sekant kuadrat alfa min 1 plus 4 dikalikan 6 sekant kuadrat alfa min 6 plus 4 sama dengan 6 sekant kuadrat alfa min 2. Nah ini min 6 plus 4, jadi min 2. Jadi hasilnya ini terbukti ya, benar. Oke, kita lanjut nomor 2. Apakah ini terbukti kembali seperti nomor 1? Seperti yang nomor 1, kita tulis lagi soalnya terlebih dahulu biar memudahkan dalam menghitung. Cos alfa per 1 min cos kuadrat alfa min 1 sama dengan cos alfa per 1 min cos kuadrat alfa min 1. Ya. Kita langsung ke bawah saja. Ini cos alfa per min cos kuadrat alfa. Kita jabarkan yang bawahnya. Jadinya cos alfa per min cos alfa dikali cos alfa sama dengan 1 min cos alfa 1 min cos alfa. Lihat di sini yang B, 1 per cos alfa bisa juga menjadi sekant alfa. Jadi kita ubah ke sini. Ini karena min, jadi kita tulis min ya. Min sekant alfa. Dan ini juga seperti nomor 1 terbukti ya guys. Tuh. Lalu materi selanjutnya yang akan kita bahas adalah fungsi trigonometri. Fungsi trigonometri mempunyai unsur-unsur grafik fungsi trigonometri. Unsur-unsur grafik fungsi trigonometri sendiri mempunyai 4 bagian. Yang pertama adalah periode, yang kedua adalah amplitudo yang mempunyai rumus A sama dengan Y max min Y min per 2. Yang ketiga adalah nilai maksimum dan yang keempat adalah nilai minimum. Kita sudah menyiapkan beberapa contoh soal, yaitu tentukan periode, nilai maksimal, nilai minimum pada fungsi trigonometri berikut. Yang A, fx sama dengan 6 sin 8x. Yang B, fx sama dengan min 8 cos 6x. Yang C, fx sama dengan 7 tan setengah x. Kita kerjakan yang fx sama dengan 6 sin 8 dulu, yang A. Sini. Maka A sama dengan 6 dan K sama dengan 8. Periode itu mempunyai rumus 360 derajat per K sama dengan 360 derajat per 8 sama dengan 45 derajat. Amplitudenya 45 derajat. Nilai maksimal. Nilai maksimalnya yaitu 6, positif 6. Dan nilai minimalnya yaitu min 6. Kita langsung saja tulis min 6 atau negatif 6.
Lalu selanjutnya kita akan mengerjakan soal yang B. Dengan soal fx sama dengan min 8 cos 6x. Kalau yang tadi angka-angkanya positif semua, kalau yang B ada negatifnya. Nanti di sini. Maka A sama dengan min 8 dan K sama dengan 6. Kita cari periodenya. Seperti yang A tadi, ini menggunakan rumus 360 derajat per K sama dengan 360 derajat per 6 sama dengan 60 derajat. Nilai maksimalnya 8. Nilai minimalnya min 8. Pokoknya seperti itulah, gampang. Nilai maksimal misalkan 9. Nilai maksimal 9. Nilai minimumnya min 9. Seperti itu aja. Oke. Sekarang yang C. Yang C ini tipe soalnya agak berbeda dari yang A ataupun B. Yaitu fx sama dengan 7 tan setengah x. Sini maka A sama dengan 7 dan K sama dengan setengah. Kita hitung periodenya. Jika kalau yang A sama B menggunakan 360 derajat, kalau yang C ini menggunakan 180 derajat. Kita tulis di sini. 180 derajat per K sama dengan 180 per setengah sama dengan 360 derajat. Oke, kita nilai maksimum dan nilai minimum. Di sini juga berbeda dari opsi A ataupun opsi B. Bisa diperhatikan baik-baik. Tan tidak mempunyai nilai maksimum ataupun nilai minimum. Jadi kita dapat menuliskannya tak hingga. Yang nilai minimumnya min tak hingga. Jadi seperti itu. Setiap tan tidak mempunyai nilai maksimum ataupun nilai minimum. Hanya mempunyai nilai periodenya saja. Oke. Tadi kan kita sudah membahas unsur-unsur grafik fungsi ya. Nah, sekarang tinggal jenis-jenis grafik fungsi trigonometrinya. Jenis-jenis sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah grafik fungsi sinus. Di sini kita mengambil contoh yang mudah-mudah saja agar tidak pusing. Y sama dengan 2 sin X. Tadi gimana sih cara cari nilai maksimum dan nilai minimum? Lihat yang depannya nih, yang A-nya. Jadi nilai maksimumnya itu adalah 2 dan nilai minimumnya itu adalah min 2. Lalu nyari periodenya seperti tadi. Periodenya menggunakan 360 derajat. Jadi kita di sini sampai 360. Bisa dilihat ya. Kita sudah menggambarkan grafik ini agar lebih mudah. Grafik fungsi sinus itu mempunyai bentuk seperti ini. Ya. Oke. Lalu yang kedua adalah grafik fungsi kosinus. Mempunyai contoh soal yaitu fx sama dengan 2 cos x. Sama seperti yang A, kita ngambil yang mudah-mudahnya saja. 2 cos x. Nilai maksimumnya 2. Nilai minimumnya min 2. Sama 360. Mempunyai bentuk kayak, kalau misalkan tadi yang grafik fungsi sinus itu mulai dari 0. Kalau ini mulai dari 2-nya. Kalau misalkan ininya 3, ya mulai dari 3-nya. Kalau misalkan 4, ya dari 4-nya. Seperti gunung terbalik. Kalau ini meliuk. Oke. Berbeda dari yang A ataupun B. Ini adalah grafik fungsi tangen. Kita ngambil contoh yang mudah-mudah saja.
seperti yang saya katakan sebelumnya, yaitu Y sama dengan tan X. Di materi sebelumnya, saya sudah membahas bahwa tan itu tidak memiliki nilai maksimum ataupun nilai minimum. Oleh karena itu, grafiknya seperti ini. Sangat berbeda dari yang A ataupun yang dari yang B. Kita yang gampang aja. Tuh, bisa dilihat. Ini adalah grafik fungsi tangan. Oke. Sebelum kita mendefinisikan keenam perbandingan trigonometri, sebaiknya kita mengetahui yang pertama, sisi miring sudut siku-siku disebut hipotenusa atau sisi miring dan disingkat sebagai mi. Yang kedua, sisi depan sudut theta disebut sisi depan dan disingkat d. Yang ketiga, selain sisi miring dan sisi depan disebut sisi samping atau disingkat sa. Nah, jadi rumus perbandingan trigonometri yaitu sin theta sama dengan depan per miring, cos theta sama dengan samping per miring, tan theta sama dengan depan per samping. Nah, kosekan, sekan, dan kotangen ini adalah kebalikan dari ketiga ini. Kalau sin theta sama dengan depan per miring, berarti kosekan theta sama dengan miring per depan, atau bisa juga dengan rumus 1 per sinus theta. Yang sekan theta yaitu kebalikan dari samping per miring. Menjadi rumusnya itu miring per samping atau sama dengan 1 per cos theta. Yang ketiga, cos theta kebalikan dari tangen theta, yaitu rumusnya samping per depan sama dengan 1 per tangen theta. Contoh soal pertama, diberikan sinus theta sama dengan 8 per 17. Hitunglah kosinus theta, tangen theta, dan sekan theta. Penyelesaiannya, tadi yang diketahui sinus theta sama dengan 8 per 17. Sinus theta rumusnya depan per miring. Kita buat segitiga siku-siku. Berarti theta di sini depannya 8, miringnya 17, sampingnya berapa? Kita cari samping menggunakan rumus Pythagoras. Samping kuadrat sama dengan miring kuadrat dikurangi depan kuadrat. Samping kuadrat sama dengan akar 17 dikurangi 17 kuadrat dikurangi 8 kuadrat. 17 kuadrat sama dengan 289 dikurangi 8 kuadrat adalah 64. Akar 289 dikurangi 64 sama dengan 225. Berarti ini bukan kuadrat ya, berarti ini sampingnya. Karena sudah diakarkan. Samping berarti sama dengan akar 225 sama dengan 15. Selanjutnya kita cari kosinus theta. Kosinus theta. Rumus kosinus theta sama dengan samping per miring. Samping berarti sampingnya yang kita tadi cari yaitu 15. 15 per miringnya 17. Ini. Selanjutnya kita cari, karena 15 per 17 tidak bisa disederhanakan, berarti itu saja 15 per 17. Yang kedua kita cari tangen theta.
Rumus tangen yaitu depan per samping. Depan berarti depannya 8 per sampingnya 15. Selanjutnya sekan theta. Rumus sekan adalah miring per samping. Miring berarti miringnya sama dengan 17 per sampingnya 15. Jadi sudah diketahui cos theta sama dengan 15 per 17. Tangen theta sama dengan 8 per 15. Dan sekan theta sama dengan 17 per 15. Panjang sisi AC pada segitiga tersebut adalah, nah di sini ada gambar segitiga siku-siku ABC dengan besar sudut 60 derajat. Diketahui sudut sisi BC-nya adalah 6 cm. Nah, yang ditanyakan panjang sisi AC, berarti AC itu sisi miring ya. Nah, penyelesaiannya ini yang sudah diketahui samping dengan miringnya. Berarti kita menggunakan rumus kosinus. Kosinus 60 derajat yang ini sama dengan samping per miring. Kosinus 60 derajat sama dengan sampingnya 6 cm per miringnya belum diketahui, kita cari di sini. Karena yang ditanyakan panjang sisi AC. Kosinus 60 derajat adalah setengah 6 per miring. Berarti miring sama dengan 6 dikali setengah, 1 per 2. Maksudnya cos 60 derajat itu 1 per 2. Miring sama dengan 3. Berarti sudah diketahui bahwa panjang sisi AC adalah 3. Selanjutnya persamaan trigonometri. Dalam sinus ada 2 rumus. Dalam sin itu sin X harus sama dengan sin alfa. Nah, 2 rumus tersebut, yang pertama X sama dengan alfa ditambah K kali 360 derajat. K di sini adalah kelipatan. Nah, yang kedua, X sama dengan 80 derajat dikurangi alfa ditambah kelipatan dikali 360 derajat. Yang kedua, kosinus. Cos X sama dengan cos alfa. Nah, yang rumus pertama, X sama dengan alfa ditambah kelipatan dikali 360 derajat. Yang kedua, X sama dengan min alfa ditambah kelipatan dikali 360 derajat. Yang ketiga, tangen. Tan X sama dengan tan alfa. Rumusnya cuma satu, X sama dengan alfa ditambah kelipatan kali 180 derajat. Soal pertama, sin 2x sama dengan 1 per 2 dengan syarat x lebih dari sama dengan 0 dan x kurang dari sama dengan 360 derajat. Sin 2x sama dengan sin 30 derajat. Nah, yang pertama kita hilangkan dulu ini ya, tapi hilangkan sinnya. 2x sama dengan 30 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Nah,
karena di sini harus sama dengan tidak buah 2x, kita 2x-nya hilangkan dengan cara membagi dua bilangan yang ada di sini. X sama dengan 30 dibagi 2, 30 derajat dibagi 2 sama dengan 15. Ditambah kelipatan dikali 360 derajat dibagi 2 sama dengan 180 derajat. Nah, kelipatan kita mencoba yang pertama coba dengan kelipatan sama dengan 0. Kita masukkan 0 tersebut ke dalam kelipatan. X sama dengan 15 ditambah 0 dikali 180 derajat sama dengan 15 ditambah 0 kali 180 derajat sama dengan 0. Berarti hasilnya adalah 15. Yang kedua, kelipatan sama dengan 1. X sama dengan 15 ditambah kelipatannya kita ganti dengan angka 1. 1 dikali 180 derajat sama dengan 15 ditambah 180 derajat sama dengan 195 derajat. 195. Yang ketiga, K sama dengan 2. X sama dengan 15 ditambah kelipatannya 2 dikali 180 derajat sama dengan 15 ditambah 360 derajat sama dengan 375. Berarti ini tidak termasuk karena lebih dari 360. Nah, yang kedua, dengan rumus yang tadi, X sama dengan 80 derajat dikurangi alfa ditambah K kali 360 derajat. Berarti yang ini ya, masukin dulu 2X sama dengan 180 derajat dikurangi alfa, alfanya 30 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Ini X. Berarti ini benar 2X. 2X sama dengan 150 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Berarti X sama dengan 150 dibagi 2 sama dengan 75 derajat ya. Ditambah K dikali 360 dibagi 2 sama dengan 180 derajat. K sama dengan 0. Kita coba dengan kelipatan sama dengan 0 ya. Masukkan ini, yang ini kita masukkan. X sama dengan 75 derajat ditambah kelipatan atau K kali 180 derajat. Berarti K-nya jadi 0 ya. Itu ditambah 0 dikali 180 derajat. 75 ditambah 0 kali 180 derajat berarti 0 ya. Jadi 75 derajat ditambah 0 sama dengan 75. Kelipatan sama dengan 1. Berarti K-nya diganti dengan angka 1. X sama dengan 75 derajat ditambah 1 dikali 180 derajat sama dengan 75 ditambah 1 kali 180 sama dengan 180. 180 ditambah 75 derajat adalah 255 derajat. K sama dengan 2. X sama dengan 75 derajat ditambah 2 dikali 180 derajat sama dengan 180 dikali 2 berarti 75 derajat ditambah 180 dikali 2 sama dengan 360. Nah, 360 ditambah 75 sama dengan 435. Berarti ini tidak termasuk ya. Ini tidak termasuk, ini tidak termasuk karena lebih dari 360 derajat. Jadi, himpunan penyelesaiannya sama dengan yang X-nya tuh lebih besar dari 0 dan
harus kurang dari 360 derajat, berarti 15 dan 75 terus 195 dan 255. Contoh yang kedua, cos sama dengan 60 dikurangi 2x sama dengan cos 100 dikurangi 4x dengan syarat x harus lebih besar dari 0 dan x harus kurang dari 360 derajat. Rumusnya adalah yang pertama x sama dengan alfa ditambah kelipatan dikali 360 derajat. Yang kedua, x sama dengan min alfa ditambah kelipatan dikali 360 derajat. Penyelesaiannya yang ini ya, 60 yang pertama, 60 dikurangi 2x, kita cosnya hilangkan dulu ya, sama dengan 100 dikurangi 4x ditambah kelipatan kali 360 derajat. Yang kedua yaitu kita pindahkan 4x nya ke sini supaya serupa dengan 2x, 4x dan 2x. Berarti karena di sini 4x nya negatif, pindah ke sini jadi positif. 4x sama dengan dikurangi 2x sama dengan 100. Terus pindahkan 60 nya ke sebelah kanan, dikurangi karena di sininya positif berarti pindah ke sini jadi negatif. 60 ditambah k dikali 360 derajat. 4x dikurangi 2x sama dengan 2x sama dengan 100 dikurangi 60 sama dengan 40 ditambah k kali 360. Kita bagi 2, hilangkan 2-nya dengan menjadi x sama dengan 40 dibagi 2 sama dengan 20 ditambah k sama dengan 360 dibagi 2 sama dengan 180. K sama dengan 0. Kita masukkan yang ini ya. X sama dengan 20 ditambah k kali 180. Masukkan, berarti k-nya kita ganti dengan angka 0. Berarti 20 ditambah 180 dikali 0 sama dengan 0. Sama dengan 20. K sama dengan 1. X sama dengan 20 ditambah k-nya kita ganti dengan angka 1 dikali 180 derajat. Berarti 20 ditambah 180 dikali 1 sama dengan 180 sama dengan 200. K sama dengan 2. X sama dengan 20 ditambah k-nya kita ganti menjadi angka 2 dikali 180 sama dengan 20 ditambah 360 sama dengan 380. Berarti ini tidak termasuk ya karena melebihi dari 360 derajat. Yang kedua, kita masukkan yang ini ya lagi ya. 60 dikurangi 2x sama dengan, cuman bedanya di sini menjadi min alfa ya, kan di sini tadi positif 100, berarti di sini jadi min 100 atau negatif 100 dikurangi 4x ditambah k dikali 360 derajat. Kita pindahkan kayak tadi, seperti yang tadi, min 4x dipindahkan ke sini menjadi positif 4. Jadi 4x dikurangi 2x sama dengan min 100. 60 pindah ke sini jadi min 6 dikurangi 60 ditambah k dikali 360 derajat. Selanjutnya berarti min 2x sama dengan min 160 ditambah k
dikali 360 derajat. Ini tuh bukan min, ini tuh karena 4x dikurangi dulu berarti 2x ya. Maaf ya. X sama dengan kita bagi 2. 160 dibagi 2 sama dengan min 80 derajat ya. Ditambah K dikali 360 dibagi 2 sama dengan 180. Selanjutnya kelipatan sama dengan 0, itu kita masukkan K nya menjadi 0. X sama dengan min 80 derajat ditambah K nya kita ganti dengan 0 dikali 180 derajat sama dengan min 80 derajat ditambah 0 sama dengan berarti min negatif 180 ya. Negatif 180 derajat. Selanjutnya K sama dengan 1, X sama dengan min 80 derajat ditambah 1 dikali 180 derajat sama dengan min 80 derajat ditambah 180 sama dengan berarti karena negatif 80 ditambah 180 hasilnya jadi 100 derajat. Yang ketiga K sama dengan 2, X sama dengan min 80 derajat ditambah 2 kali 180 derajat sama dengan min 80 derajat ditambah 180 kali 2 sama dengan 360 sama dengan 200 negatif 80 derajat ditambah 360 sama dengan 280 derajat. Untuk kesannya pasti akan, kalau misalnya kelipatan 3 dicoba pasti akan lebih dari 360. Jadi kita sampai sini aja ya. Jadi himpunan penyelesaiannya sama dengan 20, karena ini minus berarti tidak termasuk ya. 20, 100, 200, 280. Selanjutnya adalah aturan sinus dan kosinus pada segitiga sembarang. Di sini yang pertama itu aturan sinus. Di sini ada bentuk segitiga sembarang. Sudut A, B, C. Nah, rumusnya adalah sisi A per sinus A, sin A. Berarti sin A-nya di sini. Sama dengan B, sisi B per sin B di sini. C di sini per sama dengan C per sin C. Yang kedua, aturan kosinus. Aturan kosinus berarti A kuadrat sama dengan ini ya, A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2BC. 2BC berarti ini ya, kita dikurangi 2 huruf tersebut yang tadi, yang B sama C. Maksudnya B sama C dikali cos alpha. Berarti ini ya. Kalau kita mencari B, berarti B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat sama dengan 2AC dikali cos B. Cos B berarti di sini. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi 2AB dikali cos C. Contoh soal pertama, aturan sinus. Diketahui segitiga ABC dengan panjang AC 8 cm, panjang BC 4 akar 6 cm, dan sudut A sama dengan 60 derajat. Tentukanlah besar sudut segitiga besar sudut ABC. Besar sudut ABC berarti yang ini. Atau bisa juga disebut dengan sin B. Rumusnya yang tadi
depan sudut A ada sisi CB. Sisi CB bisa disebut dengan sisi A. Di A per sin A sama dengan B sisi A atau sama dengan sisi AC, itu disebut juga dengan sisi B. B sama dengan B per sin B. A nya sama dengan 4 per 4 akar 6 per sin A nya 60 derajat sama dengan B nya 8 per sin B. Sin B nya yang kita cari atau disebut juga dengan besar sudut ABC atau sin B atau sudut B. Kita kali silang. Kita rubah dulu 60 derajatnya ke bilangan ya. Sudut 60 derajatnya ke bilangan. 4 akar 6 sama dengan 60 derajat sama dengan 1 per 2 akar 3 sama dengan 8 per sin B. Kita kali silang. 4 akar 6 dikali sin B sama dengan, kita kali silang, jadi 4 akar 6 dikali sin B sama dengan 4 akar 6 sin B. 8 dikali 1 per 2 akar 3. Berarti ini sama aja ya, 4 akar 6 kali sin B sama dengan 8 kali 1 per 2. 8 kali 1 sama dengan 8. 8 per 2 sama dengan 4. 4 akar 3. Berarti sin B sama dengan 4 akar 3 per 4 akar 6. Ini bisa disederhanakan ya. Sin B bisa di 4 akar 4 per 4 bisa dibagi jadi nah, karena 4 per 4 itu bisa dibagi, berarti ini tinggal dicoret aja menjadi akar 3 per akar 6. Sin B ini juga bisa disederhanakan menjadi, nah bisa disederhanakan, akar 3 per akar 6 itu bisa disederhanakan menjadi akar 1 per akar 2. Karena akar 1 itu sama dengan 1, berarti 1 per akar 2. Nah, ini tuh bisa dirasionalkan. Jadi dikali akar 2 per akar 2. Berarti 1 dikali akar 2 sama dengan akar 2. Akar 2 dikali akar 2 sama dengan 2 per 2. Atau bisa juga 1 per 2 akar 2. Nah, sin B sama dengan 1 per 2 akar 2 itu sama dengan 45 derajat. Sin 45 derajat itu sama dengan 1 per 2 akar 2. Jadi besar sudut ABC sama dengan 45 derajat. Contoh soal kedua dari aturan sinus. Diketahui segitiga PQR dengan panjang sisi QR 8 cm. Sudut P nya 45 derajat dan sudut R 60 derajat. Panjang sisi PQ adalah, ini ditanyakan panjang sisi PQ. Berarti P ini sisi P per sudut maksudnya sin 45 derajat sama dengan R per sin 60 derajat. P-nya sudah diketahui bahwa P-nya itu 8 cm, berarti P-nya 8, panjang P-nya sama dengan 8 per sinus 45 derajat sama dengan 1 per 2 akar 2. Nah, R-nya berarti yang dicari atau panjang PQ. Jadi kita tulis R aja di sini, per sin 60 derajat sama dengan 1 per 2 akar 3.
Kita kali silang. 8 dikali 1/2 akar 3 sama dengan R dikali 1/2 akar 2. Nah, 8 dikali 1 sama dengan 8, 8/2 sama dengan 4 akar 3. Sama dengan R dikali 1/2 akar 2 ini sama aja. Berarti R sama dengan 4/3. 4 akar 3 maksudnya per setengah akar 2. Berarti R sama dengan, di sini ya, R sama dengan 8. Berarti R sama dengan 4/1/2 sama dengan 8. 8 akar 3 berarti 8 akar 3/2. Kita rasionalkan, maksudnya per akar 2. Kita rasionalkan dikali dengan akar 2 per akar 2. Berarti R sama dengan 8 akar 6 per akar 2 dikali akar 2 sama dengan 2. Sama dengan 8 bagi 2 sama dengan 4. 4 akar 6. Jadi panjang R atau panjang sisi PQ adalah 4 akar 6. Selanjutnya contoh soal aturan kosinus. Contoh soal aturan kosinus. Diketahui segitiga ABC dengan panjang AB sama dengan 6 cm, AC sama dengan 3 cm, AB sama dengan 6 cm, AC sama dengan 3 cm, dan sudut A sama dengan 60 derajat. Tentukanlah panjang BC. Karena di depan sudut A berarti ini sama dengan sisi A, yang ini sama dengan sisi B, yang ini sama dengan sisi C. Yaitu A kuadrat sama dengan rumusnya yang tadi, A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2BC cos A kali cos A. A kuadrat sama dengan B kuadrat itu sama dengan 3 pangkat 2, 3 kuadrat ditambah C kuadrat sama dengan 6 kuadrat. Dikurangi 2 kali 3, B-nya 3, C-nya 6. Kali cos 60 derajat. A pangkat 2, A kuadrat sama dengan 3 kuadrat sama dengan 9 ditambah 6 kuadrat sama dengan 36 dikurangi 2 kali 3 sama dengan 9, 9 kali 6 sama dengan 2 kali 3 maksudnya 2 kali 3 sama dengan 6, 6 kali 6 sama dengan 36 dikali setengah, karena cos 60 derajat itu sama dengan 1/2. Selanjutnya 9 ditambah 36 dikurangi. Selanjutnya kita kalikan dulu ini ya. Berarti 36 kali 1 dibagi 2. 36 kali 1 36 bagi 2 sama dengan 18. Nanti kita jumlahkan. 9 tambah 36 sama dengan 45 dikurangi 18 sama dengan 45 dikurangi 18 sama dengan 27. Ini masih A kuadrat ya. Nah, yang selanjutnya itu A sama dengan akar 27. Akar 27 itu berarti sama dengan akar 9 kali 3. Berarti A sama dengan akar 9 itu sama dengan 3 kali 3 ya, 3 kuadrat akar 3. Berarti panjang A-nya
itu sama dengan 3 akar 3. Berarti panjang BC ini nih sama dengan 3 akar 3.